Suatu hari, baginda Nabi Muhammad SAW didatangi Jibril, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan sumber air tawar yang sangat segar sebesar 1 jari. Di situ juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan 1 pohon delima. Setiap malam delima itu berbuah 1 delima. Setiap harinya hamba Allah tersebut mandi dan berwudu pada mata air tersebut. Lalu ia memetik buah delima untuk dimakannya. Kemudian berdiri untuk mengerjakan salat, dan dalam salatnya ia berkata, 'Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya, sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa hambanya tersebut. Jibril mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hamba Allah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi hamba tersebut berkata, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lagi, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi hamba tersebut berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Untuk yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh lagi, 'Masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku.' Akan tetapi hamba tersebut pun berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat agar menghitung seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Setelah dihitung-hitung, ternyata kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sebanding dengan amal ibadah hamba tersebut selama 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Masukkan ia ke dalam neraka.' Maka ketika malaikat akan menariknya untuk dijebloskan ke dalam neraka, hamba tersebut berkata lagi, 'Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat-Mu.' Dari kisah tersebut, jelaslah bahwa seseorang bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan amal ibadah yang kita lakukan setiap hari, seperti sholat, zakat, sedekah, puasa, dan amalan-amalan lainnya tidak ada arti? Jangan salah persepsi. Sungguh tidak ada amal ibadah yang sia-sia. Amal ibadah adalah sebuah proses atau alat untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah tidak diobral begitu saja kepada manusia, akan tetapi harus diundang dan dijemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya beberapa cara agar rahmat Allah itu bisa diraih. Pertama, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyempurnakan ibadah kepadanya dan merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bertakwa kepadanya dan menaatinya dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketiga, kasih sayang kepada makhluknya, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Keempat, beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Kelima, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan dengan bertawasul dengan nama-namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Ketujuh, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Kedelapan, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kesembilan, mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Kesepuluh,
memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman-Nya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sandi Prastia, Republika melaporkan.